Shalom teman-teman, selamat pagi. Jadi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Bapa pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas segala penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun di pagi ini dengan penuh sukacita. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kalian pasti tahu, istilah semakin dilarang semakin dicari. Itu adalah realitas seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Semakin seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu, semakin mendorong keinginan seseorang untuk mencari tahu hal tersebut dan mendapatkannya. Padahal, larangan itu juga demi kebaikan mereka sendiri. Dalam hal ini, tentu bukan hanya anak kecil saja yang seringkali dilarang, dan kemudian tidak mematuhi larangan tersebut, lalu melanggar. Terkadang, orang yang sudah dewasa juga seringkali melanggar aturan. Bisa jadi memang karena mereka bebal atau sangat penasaran, sehingga ingin merasakan sendiri mengapa ada larangan itu. Namun, jika sudah merasakan akibatnya, baru mereka merasa jerah dan tidak ingin mengulanginya lagi. Ada begitu banyak kisah yang menceritakan tentang kehancuran hidup seseorang oleh karena godaan. Padahal, kehidupan yang dimiliki juga tidak baik. Contohnya, seperti yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang dilarang oleh Allah untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pada mulanya, Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Lalu Allah memberi perintah bahwa semua pohon dalam taman boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi, ada satu pohon yang buahnya tidak boleh dimakan, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sayangnya, manusia tidak selalu mau mendengarkan perintah Tuhan. Padahal, larangan itu juga bertujuan untuk kebaikan, yakni agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Namun, manusia justru mengabaikan lalu melanggar perintah Allah. Godaan, baik yang muncul dari dalam diri sendiri ataupun dari luar, kerap mengintai manusia sehingga membuat manusia gagal dalam memahami maksud kebaikan Tuhan. Godaan memang seringkali terlihat menggiurkan dan terkadang ada juga yang terlena. Misalnya, godaan dalam bentuk perselingkuhan, tergoda dengan kedudukan atau kekuasaan, tergoda dengan uang yang bisa didapatkan dengan cara cepat atau dengan cara korupsi, tergoda untuk ingin dihormati, tergoda untuk sombong, dan lain-lain. Godaan itu bisa datang menghampiri kepada siapapun dan dalam kondisi apapun. Godaan didorong oleh keinginan mata dan hati yang bermuara pada keegoisan, pada akhirnya juga akan berujung pada kehancuran. Seperti halnya bejana tanah liat yang rentan hancur. Lalu, bagaimana seharusnya kita bersikap? Pada Markus 3 ayat 20-35 menceritakan tentang kisah Yesus yang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus diberhadapkan dengan orang banyak, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka merasa tersaingi oleh keajaran Yesus. Keluarga Yesus yang mendengar tentang kabar Yesus yang berada di antara kerumunan orang banyak ingin menyelamatkan Yesus dengan mengatakan bahwa ia tidak waras, sedangkan ahli-ahli Taurat mengatakan ia kerasukan Beelzebul dan mengatakan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Lalu, apa respon Yesus terhadap orang-orang banyak, terhadap keluarga dan ahli-ahli Taurat? Sikap Yesus adalah Yesus tidak tergoda untuk menjadi sombong ketika menjadi perhatian orang banyak yang datang kepadanya. Ketika berhadapan dengan keluarganya yang terkesan merendahkannya dan ahli-ahli Taurat yang memberi tuduhan dan penolakan, Yesus tidak tergoda untuk berhenti berkarya. Di tengah godaan yang ada, memperlihatkan bahwa Yesus dapat menguasai dirinya, dan di tengah situasi yang demikian, justru menjadi kesempatan baik bagi Yesus untuk bersaksi akan karya dan kehendak Allah. Kita semua dipanggil untuk menjadi saksi Kristus, dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun itu. Sebagai saksi Kristus, kita perlu terus belajar menguasai diri, menahan diri dari berbagai keinginan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa, dan tak berhenti untuk bersaksi akan kasih Yesus melalui kehidupan kita, sekalipun godaan dan pergumulan datang menghampiri. Dengan pimpinan Roh Kudus, kiranya kita senantiasa dimampukan untuk menjadi saksi Kristus yang setia. Amin. Sebelum kita mengakhiri firman kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing,
dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga hidup kami ya Tuhan, agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Dan kiranya Engkau juga memberkati kami semua ya Tuhan, agar kami semua senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu Tuhan, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.